Untuk bisa mendapatkan pinjaman atau pembiayaan untuk pembangunan atau renovasi homestay, itu harus dapat rekomendasi dari Pokdawis. Ini adalah kegiatan pembiayaan homestay yang merupakan salah satu program inisiatif strategis dari PT Sarana Multigria Finansial Persero. Mungkin saya bisa menjelaskan bahwa PT SMF itu adalah BUMN di bawah Kementerian Keuangan, di bawah pembinaan dan supervisi pengawasan Kementerian Keuangan, yang menjalankan kegiatan di bidang pembiayaan sekunder perumahan. Artinya ini berhubungan dengan perumahan. Dan oleh karena itu, ketika ada potensi di industri pariwisata yang membutuhkan pendanaan, kita hadir di dalamnya. Nah, kita tahu bahwa di sektor pariwisata itu memberikan devisa yang cukup signifikan terhadap perekonomian kita, dan di masa sebelum pandemi itu sudah mencapai titik yang cukup tinggi. Maka kita waktu itu hadir untuk coba memberikan pembiayaan homestay kepada khusus kegiatan di desa wisata. Kenapa? Karena memang SMF itu lebih mengarah kepada masyarakat berpenghasilan rendah, ya. Tentu usaha mikro, kecil, dan menengah itu menjadi fokus kita untuk pemberdayaan masyarakat dan sebagainya. Kembali ke homestay tadi, kita memberikan pembiayaan kepada masyarakat penggiat homestay di desa wisata dengan model pinjaman berbunga sangat rendah, yaitu 3%. Tenornya beragam, maksimal adalah 10 tahun, dan tentunya kita juga mengoptimalkan dana ini dengan perangkat institusi di desa wisata tersebut. Kan kita itu tidak serta-merta semua orang bisa mengajukan dan akan mendapatkan itu, tidak. Jadi kita tahu bahwa di dalam kegiatan pariwisata, terutama desa wisata, kita mengenal ada Kompepar, ya, komunitas penggerak pariwisata, yang kalau di beberapa tempat di luar Jawa Barat itu namanya Pokdarwis, kelompok sadar wisata. Untuk bisa mendapatkan pinjaman atau pembiayaan untuk pembangunan atau renovasi homestay, itu harus dapat rekomendasi dari Pokdarwis. Kenapa? Karena kita tahu ini kan kerja sama kolektif, ya, dalam desa wisata, semua kebagian gitu. Ada yang bisa menjadi tour guide, ada yang bisa menjadi penyedia makanannya, ada yang menyediakan akomodasi, ada yang menjadi macam-macam yang untuk mendukung kegiatan desa wisata. Nah, dengan kolektivitas itu kita mempersyaratkan bahwa setiap yang mengajukan harus mendapat rekomendasi dulu dari Kompepar, sehingga kita bisa meyakini bahwa memang mereka adalah para pegiat pariwisata dan sudah dijamin gitu, artinya oleh Kompepar itu sendiri. Nah, kemudian juga dari situ ada persyaratan-persyaratan yang mungkin tidak terlalu berat, tapi diperlukan. Misalnya bahwa dia punya bidang tanah yang dimiliki sendiri, dari surat izin untuk pengelolaan lahan misalnya. Jadi intinya mereka kita beri pembiayaan ini untuk bisa membangun homestay, baik membangun secara fisik dari awal nol, ataupun merenovasi salah satu rumahnya untuk menjadikan ruang tidur, tempat tidur, dengan nantinya ada kemampuan dia untuk hospitality management, menggunakan BUMDes sebagai institusi yang akan melakukan validasi, verifikasi terhadap permohonan. Nanti setelah mereka menyatakan ya ini layak untuk mendapatkan pinjaman, mengajukan ke kita, maka kita validasi sedikit, semua persyaratan terpenuhi, maka cairlah dana itu sebagai pinjaman. Tadi kembali bentuk pinjamannya ada yang tenor 10 tahun, ada yang 7 tahun, 3 tahun, bahkan 1 tahun bisa aja, tergantung dari kemampuan mereka, karena kan itu tergantung dari kegiatan. Mungkin pertanyaan berikutnya, loh ini kan pandemi, bagaimana seandainya terima awalnya mungkin bisa tiba-tiba ada gelombang ketiga? Insya Allah tidak ada ya, tapi kalau terjadi seperti itu, nah kita tahu kita juga diawasi oleh OJK, ada relaksasi kredit, ya, ada penundaan pembayaran pokok bunga. Nah itu pun kita lakukan kepada para penggiat pariwisata yang menjadi peminjam untuk pembiayaan homestay, mulai dari di Borobudur, wilayah Borobudur sana ya, di Jogja, di Solo, kemudian juga sampai ke di Mandalika, di Lombok, kemudian juga di Banyuwangi, beberapa daerah yang sudah kita berikan
program ini.